Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar urusannya di padang mahsyar, Allah masukkan dia ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka. Makanya Nabi SAW ketika mendengar pertanyaannya ini, beliau pun mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Wa innahu layasirun 'ala man yasarahullah. Tetapi walaupun ini besar, agung, berat, akan mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Karena surga yang begitu mahal dan perjalanan menuju yang begitu penuh rintangan, dan neraka Allah yang begitu dahsyat, dan di mana ketika seorang malaikat atau ketika malaikat Mikail melihatnya pernah berkata, khasyitu alla yanjuwa minha ahad. Aku khawatir ya Allah, tidak ada satupun manusia yang mampu selamat dari neraka. Tetapi Nabi SAW mengatakan, wa innahu layasirun 'ala man yasarahullah. Tetapi ini wahai Mu'adz, masuk surga dan selamat dari neraka akan mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Karena Allah lah yang menciptakan surga, dan Dia juga yang menciptakan neraka. Maka Nabi SAW setelah itu mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul bait. Adalah engkau melakukan ibadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Tumakal. Setelah itu Nabi SAW bersabda, setelah menjawab pertanyaan Mu'adz radhiyallahu anhu tadi. Beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Di mana apabila pintu-pintu ini dibuka oleh seseorang, maka akan mengantarkannya kepada berbagai kebaikan dan mencegahnya dari banyak kejelekan. Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, sumber kebaikan? As-shaumu junnah. Yang pertama adalah puasa. Karena as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng. Dan ini kita rasakan. Hari di mana kita berpuasa, kita lebih taat kepada Allah dan lebih mampu meninggalkan maksiat ketimbang hari-hari di mana kita tidak berpuasa. Tidaklah kita berpuasa kecuali kita lebih semangat melakukan sholat sunnah, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita lebih mampu menjaga lisan kita dari berbagai malapetaka seperti ghibah. Kita lebih bisa menjaga tensi kita, mengontrol emosi kita, dan kita lebih penyayang kepada manusia dan khususnya kepada anggota keluarga kita. Yang kedua kata Nabi, was-sadaqah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua adalah sedekah. Karena sedekah itu akan menghapuskan dosa, memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Tidaklah seseorang gemar bersedekah, kecuali akan terbukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Dan ini juga kita rasakan. Tidaklah kita bersifat dermawan, kecuali kita akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, karena sedekah adalah sesuatu yang sangat berat dilakukan oleh keumuman manusia. Karena keumuman manusia memiliki sifat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ini memiliki cinta yang luar biasa terhadap harta. Apabila sesuatu yang ia cintai secara tabii mampu dia korbankan karena ingin meraih cinta Allah, apalagi sesuatu yang tidak lebih berat untuk ia korbankan daripada harta. Makanya seringkali kita lihat orang yang gemar sedekah itu lebih mudah melakukan salat malam, baca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya. Nah, karena sedekah adalah ibadah yang sangat bertentangan dengan jiwa keumuman manusia. Karena keumuman manusia seperti yang kita simak dari ayat Al-Quranul Karim tadi. Wa innahu lihubbil khairi
la syadid. Manusia ini memiliki cinta yang luar biasa terhadap hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta kalian dengan cinta yang luar biasa. Oleh karena yang Allah Jalla wa Ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum merasakan manisnya keimanan sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang sedang kalian cintai. Oleh karenanya sedekah itu Nabi jadikan sebagai burhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti kuatnya iman seseorang. Nabi tidak mengatakan sedekah itu bukti kekayaan. Betapa banyak orang miskin lebih berani bersedekah daripada orang kaya. Dan betapa banyak orang kaya lebih pelit daripada orang miskin. Nah, sedekah itu bukan soal siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih banyak uangnya, tetapi siapa yang lebih yakin dengan janji-janji Allah dan siapa yang lebih percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka Nabi SAW mengatakan pintu kebaikan yang kedua adalah sedekah. Dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa, memadamkan dosa, sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Yang ketiga Nabi mengatakan wasalatul rajul fi jawfil lail, adalah salat malam. Ini di antara abwabul khair. Setelah Nabi SAW menyebutkan salat malam, beliau pun membawakan ayat ke-16 dan 17 dari surat Alif Lam Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah Allah Jalla wa Ala berbicara tentang penduduk syurganya, maka Allah menyebutkan salah satu dari sifat mereka adalah tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka adalah orang-orang yang lambung-lambungnya berjauhan dari tempat tidur mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang begadang di malam hari, jauh dari tempat tidur, karena yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Karena mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan sifat khawfan wa tama'a, harap-harap cemas. Nah, takut ketika ingin, sedang atau telah melakukan maksiat, itu takutnya orang awam. Takutnya orang yang beriman dan yang mengenal Allah Jalla wa Ala itu tidak hanya karena ia hendak, sedang atau telah melakukan maksiat. Bahkan di saat dia sedang sujud kepada Allah, dia sujud dengan hati yang takut. Dan di waktu yang sama, dia juga sujud dalam keadaan optimis dan cinta kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ghafir atau Az-Zumar, ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berilmu, bahwa mereka tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu, Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang di malam hari dia berdiri, salat, sujud, ruku' dalam keadaan yahdharul akhirah, takut akan akhirat. Bayangkan jemaah. Allah katakan dia takut kepada Allah, takut tentang hari akhirat, dan dia sedang salat tahajud. Dan dia sedang sujud. Maka kata para ulama, kalau takut karena ingin bermaksiat, karena sedang bermaksiat, takut kepada Allah karena telah bermaksiat, itu takutnya orang awam. Adapun takutnya mereka ahli tauhid, ahlul mahabbah wal raja'i wal khauf, sedang sujud menyembah Allah, mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Sebagaimana di waktu yang sama mereka memiliki raja dan mahabbah kepadanya. Mereka tidak takut kepada Allah hanya karena sedang atau akan atau telah bermaksiat kepadanya. Bahkan sedang melakukan ibadah yang paling tinggi, yang paling dekat di sisi Allah, yaitu sujud, mereka melakukannya dalam keadaan berhati takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sajidan wa qa'imah. Mereka sedang sujud, sedang berdiri salat di malam hari, namun hatinya tetap khawatir, takut akan akhirat. Wa yarju rahmata rabbih. Dan di waktu yang sama, mereka juga optimis akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kesinkronan antara awal ayat dengan hingga akhir ayat, kata para ulama, adalah
menunjukkan bahwa salat malam merupakan ciri khas orang-orang yang berilmu. Ketika Allah mengatakan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, maka Allah sebutkan di awal ayat tentang salat malam. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, yang membedakan orang yang telah belajar dengan orang yang belum belajar adalah salat malam. Untuk apa kita ngaji udah bertahun-tahun kalau nggak salat malam? Nah, jangan sampai ketika awal ngaji salat malam nggak pernah ya alpa, tetapi setelah 10-15 ngaji salat malam hanya setahun sekali, itu pun kalau nggak COVID karena ada imam di masjid. Nah ya, begitu COVID kembali lagi autiru walau wahidah, witirlah walaupun 1 rakaat. Ya. Nah, berarti gagal ngaji kita, harus ada yang dikoreksi. Karena kaedah yang benar, seseorang itu semakin ngaji, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah. Siapa sahabat yang paling dekat dengan Allah? Adalah yang paling senior. Nggak ada di antara para sahabat Nabi yang paling junior, yang paling semangat ibadah, yang paling semangat sedekah dan sebagainya. Siapa yang paling dekat dengan Allah, yang paling sering menangis? Abu Bakar. Dan beliau orang yang pertama ngaji. Nah, jangan dibalik. Hari ini kita melihat terkadang yang paling jarang menangis, yang paling sulit bersedekah, yang paling sulit beribadah, justru yang udah belasan tahun ngaji terkadang. Yang semangat ibadah, yang semangat umroh, semangat haji, semangat bersedekah, justru yang baru beberapa bulan ngaji terkadang. Nah, ini bahan introspeksi untuk kita semua. Untuk saya dan jamaah sekalian. Dan justru semakin berilmu, kita semakin jarang menangis di sisi Allah, jarang berkhalwat dengan Allah, dan semakin sulit sholat tahajud. Nah, kalau kita melihat biografi para ulama kita, hampir tidak kita dapatkan ada ulama kita dahulu yang bukan ahli ibadah. Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abul Bistam. Ini ulama hadis yang ditakuti oleh ulama hadis. Bahkan sebagian ahlul bid'ah, mereka berkamuflase di depan beliau untuk dipuji. Karena seseorang kalau sudah dipuji oleh beliau, maka akan terangkat derajatnya di masa itu. Dan tidaklah seorang ahli rawi hadis ditahdir oleh Syu'bah Abul Bistam kecuali akan hancur sehancur-hancurnya dan akan dibaikot oleh seluruh ahli hadis. Bersamaan dengan itu, di malam hari beliau seringkali dikira sebagai sebuah batang pohon di atas atap rumahnya. Sehingga ketika beliau telah meninggal dunia, anak tetangganya bertanya kepada orang tuanya, ya kok semenjak Syu'bah meninggal, batang pohon yang ada di rumahnya kok nggak ada lagi. Padahal itu adalah Syu'bah Abul Bistam yang di malam hari selalu salat. Saking panjangnya salat beliau dikira sebagai benda mati yang tegak lurus. Padahal beliau yang salat malam. Lebih dari itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada yang lebih kuat tauhidnya daripada beliau. Tidak ada yang lebih sempurna agamanya daripada beliau. Bersamaan dengan itu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu al-laila hatta tatafattar qadamah. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak dan pecah-pecah kakinya. Sehingga aku berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Ya, miubasati wa cepakan sampai harus lagi hari ini ibadah. Sampai umpulapinku sampai bengkak kaki-kaki. Pada hidron kagak janji pasti tamang syurga. Ka pasti ampun dosa-dosa. Maka Nabi SAW menjawab dengan sebuah jawaban yang semestinya menghilangkan sifat malas, sifat ujub dan sombong dari hati kita yang ilmunya hanya seperti butiran debu di padang pasir. Beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Kalau kita melihat dunia yang Nabi miliki, mungkin kita yang cinta dunia akan bertanya, emangnya nikmat dunia apa yang Nabi miliki sehingga beliau harus bersyukur? Ya kan? Ketika beliau bangun dari tidur, terlihat bekas tikar yang kasar di punggungnya, sehingga sebagian sahabat menangis dan bertanya, wahai Rasulullah, lagi tempat ihram, sementara raja-raja donya di tempat-tempat yang cukup ya nyenyak dan nyaman.
Inikah tempat tidurmu? Sementara raja-raja dunia yang kufur kepada Allah justru tidur di atas tempat-tempat yang empuk, nyaman. Bolehkah aku menyediakan untukmu tempat tidur yang lebih nyaman? Maka Nabi SAW menjawab, Mali walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajarah fatarakaha. Tiada urusan aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan di tengah-tengah padang pasir, kemudian dia pun berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian setelah itu dia pun meninggalkan pohon itu. 2 bulan penuh dapur istri-istri Nabi kita pernah tidak hidup sama sekali karena tiada makanan yang bisa mereka olah. Sehingga Urwah yang mendengar cerita tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu apa yang engkau makan wahai bibi saat itu? Maka Aisyah mengatakan, selama 2 bulan tersebut kami hanya mengkonsumsi al-aswadan. Makanan kami hanya kurma dan air putih. Hanya saja sesekali ada tetangga kami dari kalangan Ansor yang mengantarkan susu kambing ke rumah. Nah, rumah Nabi SAW sempit. Saking sempitnya setiap kali beliau mau sujud harus menggeserkan kedua kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW wafat dalam keadaan pakaian perang beliau tergadaikan di sisi Yahudi karena beliau meminjam beberapa beberapa kilo beras, kalau bahasa kita sekarang gandum, dari Yahudi untuk istri dan anak-anaknya. Bersamaan dengan itu, ketika Aisyah berkata, wahai Rasulullah, haruskah engkau beribadah seperti ini sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Nabi justru menjawab, afala akuna abdan syakura. Salahkah? Tidakkah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Kalau kita yang cinta dunia ini mungkin akan bertanya, emangnya dunia apa yang Nabi miliki sehingga beliau harus bersyukur? Nah, kalau kita di posisi Nabi atau sebagian dari kondisi Nabi, kita akan mengatakan, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersabar? Karena saking cintanya kita kepada dunia, kita selalu menganggap diri kita hanya membutuhkan ibadah sabar. Seakan-akan kita tidak berhak atau tidak harus beribadah kepada Allah dengan ibadah syukur. Karena selalu melihat kepada ujian dan tidak melihat kepada nikmat. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita SAW adalah Allah berikan ruham min amrina. Ma kunta ta'lamul kitab, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Allah Jalla wa'ala angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Sebagai jawaban untuk pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha yang melihat kaki beliau membengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malam. Kenapa engkau melakukan ibadah yang seperti ini sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Karena Nabi SAW di sini mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan engkau kepada pintu-pintu kebaikan? Setelah Nabi menyebutkan puasa dan keutamaannya, sedekah dan keutamaannya, maka Nabi menyebutkan salat malam sebagai pintu dari pintu kebaikan. Kemudian beliau membaca ayat ke-16 dan 17 dari surat Alif Lam As-Sajadah yang telah kita simak di atas sebelumnya. Dan ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah bahwa salat malam merupakan pintu dari pintu kebaikan. Tidaklah seseorang membukanya kecuali akan terbukakan untuknya berbagai kebaikan. Dan ini benar-benar kita rasakan. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, datang dari Salman Al-Farisi, juga datang dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, alaikum bi salatil lail, alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin wa qurbatun ila Allah wa mukaffirun lisayyi'at. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wa manhatun lil atham wa matradatun lidda'i anil jasad. Hendaknya kalian menjaga salat malam, karena salat malam merupakan rutinitasnya orang saleh. Kalau kita ingin tahu diri kita orang saleh ataukah bukan, lihat saja apakah salat malam menjadi rutinitas kita atau menjadi sesuatu yang amat jarang kita lakukan. Yang kedua, Nabi mengatakan, wa innahu qurbatun ilallah.
Salat malam itu sangat mendekatkan kalian kepada Allah. Bagaimana tidak seseorang rela bangun di sepertiga akhir malam, meninggalkan kamar tidur yang begitu nyenyak, yang begitu nyaman, kemudian dia rela basah-basah dengan berwudu atau mandi, kemudian ruku, sujud, ya, naik turun dalam salatnya, dan tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahui, tapi dia rela melakukannya. Kalau bukan karena dia cinta kepada Allah, tentunya hal itu tidak mungkin ia lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ. Hendaknya kalian menjaga salat malam, karena salat malam merupakan rutinitasnya orang saleh. Amalan yang sangat mendekatkan kalian kepada Allah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ. Salat malam sangat membantu kalian meninggalkan dosa. Dan ini kita rasakan. Tidaklah kita salat malam kecuali di siang harinya kita lebih mudah meninggalkan dosa ghibah, dosa hasad, dosa sombong, maksiat mata, ya, dan berbagai maksiat lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa mukaffirun lisayyi'at. Salat malam akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa mataradatun lidda'i anil jasad. Dan salat malam akan menghilangkan penyakit dari tubuh-tubuh kalian. Allahu Akbar. Di dalam hadis lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, at'imu ta'am. At'imu ta'am. Wa afshu salam. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam. Wasilu al-arham. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis-salam." Wahai sekalian manusia, berilah makan kepada bangun 15 menit sebelum adzan subuh, syaitan ngasih bisikan lagi. Ada hadis kok yang berbunyi autiru walau wahidah, witirlah walaupun cuma 1 rakaat. Begitu bangun 10 menit atau 5 menit sebelum adzan, syaitan pun ngasih bisikan. Salat malam kan enggak wajib, sunnah. Sunnah dilakukan dapat pahala, kalau enggak dilakukan tidak berdosa. Bangun pas adzan, ya, kasih syubhat lagi sama syaitan. Nyankan masjid sunnah adzan iqamah hinan trip becut. Wilayah 40 minit tu. Nah, di situ antara adzan dan iqamah panjang waktunya. Ya, lanjut aja 5 menit lagi. Masih sempat insyaallah qabliyah subuh. Nah, begitu bangun dalam keadaan sudah hampir iqamah, syaitan ngasih bisikan lagi. Ya. Tenang, Umar pernah mengatakan kalau kamu lagi futur, jaga yang wajib-wajibnya saja. Nah, kalau kamu lagi semangat, perbanyakkan amalan yang sunnah. Ini kan saya lagi futur. Nah, begitu iqamah telah dikumandangkan, syaitan ngasih bisikan lagi. Nah, yang penting dapat ruku, dapat 1 rakaat. Nah, imam udah salat, syaitan ngasih bisikan lagi. Ya, bak tasyahud ada mang. Karena dapat beberapa detik sebelum salam, kita mendapatkan pahala jamaah. Nah, begitu imam udah tasyahud, syaitan ngasih bisikan lagi. Kita akan Syafi'i. Syafi'i salat jamaah itu enggak wajib. Madhab Syafi'i, salat jamaah itu enggak wajib. Akhibut, salat jamaah 64. Nah, Allah musta'an. Maka Nabi mengatakan di setiap 3 buhul tersebut dia meniupkan 6 walaila katawir. Lanjutkan tidurmu itu, karena malammu masih panjang. Maka solusi dari Nabi SAW, فَإِذَا قَامَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَهُ. Apabila dia bangun berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah sebelumnya ia mematikan kita. Lepaslah 1 ikatan buhul tersebut. Kemudian apabila dia berwudu, lepaslah ikatan buhul yang kedua. Dan apabila dia salat, in hallatil uqadu kulluha. Maka seluruh 3 buhul tadi terlepas atau terlepaskan. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini menjadi sisi pendalilan kita untuk hadis yang sedang kita bahas, asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka di pagi hari dia memasuki waktu pagi dalam keadaan tayyiban nafs, baik jiwanya, hatinya lebih bersih, ya, daripada hasad, dengki, ya, sombong, ya, amarah, emosian dan sebagainya. Nasyitan, yang kedua, dia penuh gairah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dunia dan agamanya. Lebih gairah dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Wa illa, tetapi kalau tidak, ya, dia enggak salat malam, asbaha khabithan nafs kaslan. Dia memasuki waktu pagi dalam keadaan
khabithan nafs, buruk jiwanya. Dan ini kita rasakan. Dan nggak usah menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri. Tidaklah kita memasuki waktu pagi dalam keadaan di malamnya kita salat malam, kecuali kita mendapati hati kita lebih bersih. Ya, lebih bersih dari sifat dengki, lebih mudah meninggalkan dosa ghibah, kita lebih bisa mengontrol emosi kita lebih penyayang terhadap istri dan anak-anak kita lebih mampu mengontrol emosi kita dan sebagainya. Dan tidaklah kita meninggalkan salat malam kecuali di siang hari tersebut kita melihat diri kita mudah dengki, mudah ghibah, ya, mudah sombong, mudah ujub, tensian, ya, ngangan mi je gelawan. Nah, mudah marah, ya, bahkan sebagian mereka mudah KDRT terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka sungguh benar apa yang Nabi katakan bahwa salat malam merupakan babun min abwabil khair. Oleh karena sebagian ulama salaf mengatakan salatul lail ummul khair. Salat malam adalah sumber segala kebaikan. Oleh karena salat malam salah satu dari 2 salat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan dalam kondisi apapun. Kalau salat sunnah rawatib, Nabi hanya melakukannya ketika mukim. Begitu safar, Nabi tidak melakukannya, kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, oleh karena Abdullah bin Umar mengingkari orang-orang yang salat sunnah, ba'diyah dan qabliyah di dalam safar. Baik ketika haji atau ke umrah. Nabi 16 hari di Mekah ketika haji, tidak salat sunnah rawatib. Di Mina sekalipun, kecuali qabliyah subuh. Nah, 20 hari di Tabuk. Ya, juga tidak salat sunnah rawatib, kecuali qabliyah subuh. Nah, berbeda dengan salat malam. Dalam perang Badar, besoknya perang dan sedang hujan lebat, Nabi salat malam semalam penuh. Autiru walau wahidah. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, al-murad al-Imam al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala ba'irihi yumi'u bi ra'sihi. Nabi seringkali salat malam, salat witir di atas tunggangannya, ontanya, sambil berjalan. Dengan cara ima. Ima itu hanya menggerak-gerakkan kepala. Maka Syekh Abdurrahman Al-Adini pernah menyebutkan, pernah safar dengan sebagian teman-teman, dia salat malam dalam mobil lebih dengan takbir, kemudian ruku. Ini bukan ima lagi, itu sudah pergerakan tubuh. Ima itu hanya pergerakan kepala. Yumi'u bi ra'si. Nah, sehingga yang sedang nyetir bisa salat malam, ya, yang tidak sedang nyetir juga bisa salat malam. Nah, karena yumi'u bi ra'si hanya menggerak-gerakkan kepala. Segitunya Nabi SAW menjaga salat malam. Oleh karenanya Nabi SAW di sini mengatakan bahwa salat malam babun ala abwabil khair, amin abwabil khair, adalah salah satu dari pintu kebaikan. Setelah Nabi SAW bersabda demikian, maka Nabi SAW bersabda kembali, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Wahai Mu'adz, maukah aku beritahukan tentang ra'sil amri? Maksudnya kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, kepala seseorang diciptakan oleh Allah, ya, adalah al-Islam, ya, wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah kamu aku berikan tentang kepala, ya, dalam setiap perkara, tiangnya dan yang paling tinggi dari sesuatu? Tentu aku mau, wahai Rasulullah, jawab Mu'adz. Maka Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam. Kepalanya sesuatu adalah Islam. Maksudnya kepala yang seseorang diciptakan oleh Allah adalah untuk Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Nah, yang kedua wa amuduh as-salah. Dan amudnya Islam adalah salat. Amud seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tiang. Nah, tetapi tidak semua tiang itu amud di dalam bahasa Arab. Amud itu adalah tiang yang berada di tengah-tengah kemah. Di mana kemah itu hanya memiliki satu tiang yang ada di tengah. Kemudian untuk menegakkan kemah tersebut ditariklah tali dari semua sisi. Dan apabila satu tiang berada di tengah tersebut dicabut, maka runtuhlah kemah tersebut. Itu yang disebut dengan amud. Nah, kalau ini tidak dinamakan amud, ini disebut dengan jidar atau hitan. Kalau tiang ini runtuh satu, belum tentu bangunannya ikut runtuh. Tapi kalau tiang yang berada di tengah-tengah kemah, kalau dia dicabut, pasti kemah akan runtuh. Segitu dalamnya perumpamaan Nabi untuk salat. Menunjukkan betapa pentingnya salat ini. Nah,
Sehingga Nabi Ibrahim yang merupakan kekasihnya Allah ya, masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Nah, nggak ada kebaikan lagi pada seseorang yang tidak salat. Bahkan diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama menukilkan khilaf tentang kafir tidaknya orang yang meninggalkan salat secara totalitas itu setelah para sahabat Nabi. Ya. Syaqiq bin Salamah, Imam Ibn Abdul Bar menukilkan kalau para sahabat sepakat semuanya. Orang yang meninggalkan salat totalitas 5 waktu. Meskipun dia masih meyakini sebagai rukun Islam, dia murtad. Karena ucapan sebagian ulama tabi'in yang mengatakan kanu la yarawna tarka syai'in minal a'mali kufra illa salah. Para sahabat tidak pernah menganggap kufurnya seseorang karena meninggalkan suatu ibadah kecuali salat. Saking tingginya kedudukan salat di sisi Allah Jalla wa'ala, ia merupakan satu-satunya syariat Islam yang diambil oleh Nabi langsung ke Sidratul Muntaha. Selain salat, semua di bumi penerimaannya. Nah, hanya salat ya, yang Nabi ambil langsung melewati 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha. Bayangkan jamaah. Dan awalnya salat ini diwajibkan bukan 5 kali dalam sehari dan semalam. Berapa kali? 50 kali. Nah, dan itu yang Allah bebankan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa wajib salat 50 kali dalam sehari. Nah, makanya ketika Nabi turun, Nabi Musa ngasih pendapat. Ya, minta keringanan kepada Rabbmu. Karena aku telah menerapkannya pada umatku dan mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga Allah Jalla wa'ala ringankan menjadi hanya 5 kali dalam sehari dan semalam. Tetapi pahala 50 kali dalam sehari dan semalam. Sehingga Nabi SAW turun membawa syariat salat tersebut. Dan salat adalah satu-satu ibadah di mana tidak ada kondisi seseorang boleh meninggalkannya selama akal masih ada. Tidak mampu berdiri, dia tetap wajib salat dalam keadaan duduk. Tidak mampu berduduk, maka dia salat alal jamb, al-aiman. Di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu juga, maka dia salat dalam keadaan terlentang. Tidak mampu juga, maka dia salat dalam keadaan isyarat. Dengan isyarat. Nah, tolong dibuka itu. Baik. Bahkan kalau dia nggak mampu berwudu, maka dia salat dengan tayamum. Nah, tidak mampu tayamum juga, dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Ya, di depan masih kosong Pak. Ahlan wa sahlan. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan salat faqidat tahurin. Salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Dia diikat oleh musuh, ditangkap oleh musuh, diikat di pohon atau di tiang. Berhari-hari tetap wajib salat. Sesuai dengan kemampuannya, walaupun dia terikat di tiang yang musuh. Nah, selama akal masih ada pada seseorang, maka tidak ada kondisi lain yang membolehkannya meninggalkan salat kecuali wanita yang sedang haid dan nifas. Oleh karenanya kalau ada laki-laki yang tidak ada gangguan jiwa, akalnya masih sehat dan dia tidak salat, hendaknya kita berbaik sangka saja mungkin dia sedang haid atau sedang nifas. Karena ya, lelaki yang boleh meninggalkan salat hanya lelaki gila. Miona uragam, hana pungo, tapi hana sembahyang berarti sedang haid atau nifas. Kalau wanita boleh meninggalkan salat dalam 2 kondisi. Yang pertama akalnya ya hilang, yang kedua akal masih ada tetapi sedang mengalami haid dan nifas. Nah, oleh karenanya kalau ada lelaki yang tidak gila tetapi tidak salat berarti dia sedang haid atau nifas. Ya, 20 tahun nifas anak gada-gada. Ya, berpuluhan tahun sebagian lelaki di luar sana masih haid sampai hari ini. Belum suci juga. Baik, Nabi SAW mengatakan amudnya Islam adalah salat. Dan telah kita sebutkan tadi amud itu adalah tiang yang ada di tengah-tengah kemah. Satu-satunya tiang yang berada di tengah-tengahnya kemah yang apabila dicabut runtuhlah kemah tersebut. Nah, kemudian Nabi mengatakan dan yang paling tingginya adalah jihad. Karena dengan jihad, Islam ini akan terjaga. Akan terjaga tentunya dengan syarat-syaratnya. Kemudian setelah Nabi menyebutkan itu semuanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih.
wahai Mu'adz, maukah aku berikan kunci itu semuanya? Maukah kamu aku beritahukan kunci itu semuanya? Itu bayangkan jemaah. Pentingnya apa yang akan Nabi sebutkan berikut ini. Setelah beliau menjawab pertanyaan Mu'adz tadi, wahai Rasulullah, beritahukan aku amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi menjawab tentang tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji. Kemudian Nabi menjelaskan pintu-pintu kebaikan, ya, yaitu salat malam, sedekah, dan puasa sunnah. Nah, setelah itu Nabi mengatakan tentang maukah kamu aku beritahukan tentang kunci itu semuanya, agar itu semuanya mampu kamu lakukan dan tidak hancur setelah engkau melakukannya? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjawab, bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasulullah. Nabi pun bersabda, kuffa alaika hadha, fa akhadha bilisani. Kemudian Nabi mengeluarkan lidahnya dan menggenggamnya atau memegangnya. Kemudian bersabda, kuffa alaika hadha, jagalah olehmu yang satu ini. Karena sebagian orang terkadang bisa menjaga dirinya dari zina, khamar, judi, dan sebagainya, tetapi tidak mampu menjaga lisannya dari pintu-pintu api neraka. Nah, karena lisan ini jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang bisa melakukan dosa-dosa yang lebih besar dari zina, lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa riba, lebih besar dari dosa khamar. Apa contohnya jamaah? Bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Dan dosa syirik sekecil apapun dia, di atas seluruh maksiat yang bukan syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya bna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Ya, betapa banyak orang bersumpah dengan selain nama Allah. Hai kamu sumpah demi Nabi Muhammad, hangka patih tilam. Ya, dia mengira ya, itu sumpah yang bagus. Bahkan sebagian besar mereka menggabungkan dengan sumpah dengan nama Allah. Kamu sumpah dengan demi Allah dan demi Nabi Muhammad. Hangka patih tilam. Ya. Demi Allah dan demi Nabi Muhammad. Jatuh ke dalam syirik kecil. Apa kafarahnya? Kafarahnya Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, "Falyaqul la ilaha illallah." Kafarah sumpah dengan selain nama Allah, hendaknya seketika itu atau secepat mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid. Dan bersumpah dengan selain nama Allah adalah pembatal atau perusak la ilaha illallah karena syirik. Nah, demikian juga dosa ghibah dan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengeluarkan lidahnya, memegangnya, kemudian mengatakan, kufa alaika hadha, jagalah olehmu yang satu ini, wahai Mu'adz. Mendengar sabda Nabi tersebut, sambil memegang lidahnya, maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diperkarakan atas ucapan-ucapan yang telah diucapkan oleh lisan kita? Maka Nabi pun mengatakan, thaqilatka ummuk, ya Mu'adz. Thaqilatka ummuk, wahai Mu'adz. Ini kalimat-kalimat yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini salah satu bukti yang menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa terkaya di dunia ini. Karena di sana ada kalimat-kalimat yang tidak bisa translate ke selain bahasa Arab, tetapi dia memiliki makna yang dimaklumi oleh orang Arab. Kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, mereka tidak menginginkan maknanya, tetapi ada maksudnya sebagai pengingkaran. Contohnya ini, saqilatka ummuk, taribat yadak, waihaq, qatalakallah. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab tatkala mereka marah atau tatkala mereka serius mengingkari sesuatu. Namun kalau diterjemahkan ada artinya, tapi bukan itu maksudnya. Contoh di sini, saqilatka ummuk, celaka Abu Matema. Itu arti saqilatka ummuk. Yang bahasa Aceh. Celaka ibumu. Itu arti saqilatka ummuk. Nggak mungkin diterjemahkan. Nggak mungkin Nabi mendoakan ini kepadamu, Mu'adz. Demikian juga ketika sampai berita kepada Nabi ada seorang sahabat meninggal dunia setelah meninggal dunia karena mandi dalam keadaan tubuhnya luka parah. Karena teman-temannya mengatakan kamu nggak boleh tayamum, kamu tetap harus mandi. Dia pun mandi, kemudian dia
mati. Sampai berita itu kepada Nabi, Nabi pun mengatakan qatalahumullah. Ini jangan diterjemahkan. Nah, semoga Allah membunuh mereka. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab, dan mereka tidak bermaksud dengan maknanya. Contoh juga seperti hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang itungkahul mar'atu li arba' li diniha wa maliha wa li jamaliha wa li hasabiha fadhfar bidatid din taribat yadak, bahwa wanita itu dinikahi karena harta, rupawan, rupanya, karena sebagai wanita yang bangsawan, karena agamanya, maka nikahilah wanita yang bagus agamanya. Taribat yadak, akan celaka kedua tangan, putus kedua tanganmu. Maksudnya adalah sebagai bentuk keseriusan dalam hal itu. Jangan diterjemahkan. Demikian juga ucapan Nabi waihak, wailun kepada para sahabatnya. Nah, demikian juga di sini Nabi mengatakan saqilat kamu ya Muaz. Saqilat ka ummuk. Kemudian Nabi mengatakan wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim. Wahai Muaz, bukankah keumuman manusia, mayoritas manusia itu masuk neraka dikarenakan lisan mereka. Allahu Akbar. Rupanya ke mayoritas manusia masuk neraka bukan karena minum khamar, bukan karena main judi, bukan berarti pulang dari sini boleh main judi ya, bukan ini maksud ya. Bukan karena syirik, bukan karena bid'ah. Mayoritasnya adalah karena lisan mereka. Karena kalau udah bicara masalah lisan, ahli tauhid pun sangat terancam dengan neraka. Ahlus sunnah sekalipun menjadi orang yang paling terancam dengan neraka. Lisan jemaah. Terkadang seseorang harus menanggung dosa-dosa maksiat yang tidak pernah ia lakukan. Kenapa? Karena dia menyebarluaskan maksiat yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Contohnya misalkan wartawan. Ya, atau selain wartawan. Dia nggak berzina, tetapi zina orang lain dibongkar sama dia, dipublish. Dipublish. Saja orang yang melakukan tersebut udah bertobat. Atau belum bertobat, tapi itu kan antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dan itu bentuk kezaliman. Di hari kiamat, qisas antara pelaku dengan korban kezaliman apa? Allah ambil pahala ibadah dia, Allah berikan kepada korban kezalimannya. Kalau nggak cukup, maka dosa-dosa korban kezalimannya itu Allah ambil, kemudian Allah timpakan kepadanya. Dia nggak berzina, tetapi harus menanggung dosa zina. Karena pernah menzalimi orang yang berzina tersebut dengan menggibainya. Lebih besar dari itu semuanya adalah dengan menumpahkan darah. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis tentang hamba-hambanya, umatnya yang pailit di hari kiamat. Mereka datang menghadap kepada Allah membawa pahala salat, puasa seperti gunung-gunung yang begitu besar, tetapi dia menghadap kepada Allah pernah menumpahkan darah, pernah mengambil harta orang lain, ya, pernah mencelanya. Akhirnya yang ini mengambil pahalanya, yang ini mengambil pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikan-kebaikannya telah habis sementara dosa-dosa kezalimannya belum terlunaskan, maka Allah mengambil dosa-dosa korban kezalimannya, kemudian Allah timpakan kepadanya dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka padahal dia sudah melewati as-sirat. Karena al-qantarah ada dua pendapat di kalangan ulama yang merupakan tempat penegakan qisas antara muslim dengan muslim adalah setelah as-sirat. Ada yang mengatakan qantarah ujung dari as-sirat dan masih bagian dari as-sirat. Dan ada yang mengatakan al-qantarah adalah tempat yang berbeda dan setelah as-sirat. Kalau kisah muslim dengan kafir itu di padang mahsyar sebelum as-sirat. Kafir dengan kafir juga demikian. Maka bayangkan jamaah ini dimulakan Allah, apabila seseorang sudah melewati as-sirat tetapi dia belum boleh masuk syurga. Harus mampir ke neraka terlebih dahulu karena dosa-dosa kezaliman yang pernah ia lakukan. Dan di antara dosa kezaliman adalah yang dilakukan oleh lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Hadis Muaz yang telah kita simak bersama ini memberikan kepada kita banyak faedah. Di antaranya adalah semangatnya para sahabat Nabi SAW untuk meraih syurga Allah dan menyelamatkan diri-diri mereka dari neraka Allah. Oleh karena di sini beliau bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tidak ada tempat yang lebih kita inginkan, tidak ada impian dan cita-cita kita yang lebih tinggi selain meraih syurga Allah dan selamat di nerakanya.
Untuk apa kita hidup di dunia ini kaya, sehat, nggak pernah dibully, nggak pernah dicela. Kita memiliki dunia yang luar biasa. Tetapi di akhirat nanti kita haram masuk surga atau masuk ke dalam neraka Allah. Sementara satu hari di akhirat paling pendeknya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sementara Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhu ma dibaghu fayadhunnu annahu ashadduhum adaba wa huwa ahwanuhum adaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan meletuslah otaknya. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya sebagai penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Panas-panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang dibakar tidak akan membuat otak ikut meleleh dan mendidih. Berbeda dengan neraka, a'yadzubillah, hanya dengan diletakkan 2 bara api, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, belum dimasukkan ke dalam mulutnya, tetapi otaknya bisa meleleh dan bisa mendidih. Dan satu hari di dalamnya paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian harinya yang lainnya Allah katakan seperti 50.000 tahun di dunia ini. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibghah, fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad? Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayusbaghu fiha sibghah, fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qad wa hal marrat bika bu'satun qad? Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Nabi mengatakan di hari kiamat nanti didatangkan seorang yang paling nikmat di dunia ini. Bayangkan jemaah, tidak ada yang lebih nikmat dari dia. Sepanjang Allah menciptakan penduduk di dunia ini, dia orang yang paling nikmat, paling kaya, paling sehat, paling banyak followernya, ya. Kalau yang lain, ya, cuma Ronaldo berapa juta? Hah? Berapa juta? Hah? Ratusan juta, mungkin dia miliaran udah. Popularitas nomor 1, kesehatan nomor 1, kekayaan nomor 1. Tetapi sayangnya di hari kiamat dia sebagai penghuni neraka. Karena nikmat-nikmat dunia tersebut telah memalingkan dia dari tauhid, menjadikannya sebagai pelaku syirik, menjauhkan dia dari sunnah, dan membuatnya sebagai pelaku bid'ah. Menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah dan membuatnya sebagai pelaku maksiat kepada Allah. Maka Nabi mengatakan dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lihat bahasa Nabi. Nabi katakan fayusbaghu fiha sibghah, maf'ulun mutlaq. Yang diakhiri oleh tak marbutah, itu seringkali digunakan dalam bahasa Arab untuk menerangkan jumlah sebanyak 1 kali. Nah, dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, belum dipertemukan dengan azab-azab yang lebih mengerikan. Belum dituangkan minyak yang mendidih, air yang mendidih, belum dituangkan nanah yang penghuni neraka ke dalam mulutnya yang merupakan minuman yang penghuni neraka. Baru dicelupkan ke dalam neraka, itu pun kata Nabi sibghah, sekali celupan. Dan dia tadi telah kita ketahui sebagai penduduk dunia yang paling nikmat. Kemudian kemudian dikatakan kepadanya, apakah selama di dunia engkau pernah hidup nikmat, pernah kaya, pernah sehat? Pernahkah engkau melihat 1 kebaikan? Dan pernahkah engkau mendapati 1 nikmat? Allah tidak bertanya 2, 3, 4 nikmat. Kemudian dia mengatakan, wallahi ya Rabb ma ra'aitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad. Ya Rabb, demi Allah, aku belum pernah melihat 1 pun kebaikan. Dan aku belum pernah menerima 1 pun nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia ingin membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuatnya lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah ia terima, meskipun dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat ketika di dunia. Sebaliknya Nabi mengatakan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia.
paling miskin, paling banyak penyakit yang ia diritai, paling dibuli, paling dicela dan sebagainya. Tetapi dia sebagai penduduk syurga. Karena ujian-ujian yang menimpa yang tersebut tidak membuatnya berpindah dari tauhid ke syirik, tidak membuatnya bergeser dari sunnah ke bid'ah, tidak mengubahnya dari sebagai orang soleh menjadi seorang yang fasik. Maka dia pun dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Artinya baru sebentar jemaah, belum dipertemukan dengan bidadari, dia belum bertemu dengan nikmat-nikmat yang lebih dahsyat dari itu. Bahkan belum melihat wajah Allah yang merupakan nikmat yang tertinggi di dalam syurga. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, baru dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Allah enggak bertanya 2, 3, 4 kejelekan. Dan pernahkah engkau menerima satu musibah? Dia pun mengatakan, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satu pun kejelekan. Dan aku belum pernah menerima satu pun musibah. Kata para ulama, bukan karena dia ingin membohongi Allah, tetapi karena sempurnanya nikmat Allah yang ada di dalam syurga, maka hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuat orang yang paling menderita ketika di dunia lupa terhadap seluruh penderitaan yang pernah ia dapatkan, yang pernah dia terima. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kepada sejarah para sahabat, para tabi dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka, seringkali kita melihat mereka menjadikan syurga dan keselamatan dari neraka sebagai sebaik-baik motivator untuk mereka. Sesuatu yang paling memotivasi mereka, yang bisa menghilangkan rasa sakit yang sedang mereka rasakan, menghilangkan rasa kesedihan dari hati mereka, dan membuat musibah-musibah yang begitu besar menjadi kecil dan ringan. Sebagai contoh aja, ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dan beliau punya paman namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini salah satu dari syuhada Uhud, di perang Uhud. Kita tahu bahwa di awal peperangan Uhud kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Ya, tatkala mereka masih taat dengan perintah pimpinan mereka saat itu. Nah, itu tidak boleh turun dari gunung rumah, gunung sniper. Rumah itu artinya penembak jitu, sniper kalau bahasa sekarang ya. Kalau dulu sniper dengan panah. Apapun yang terjadi. Namun qadarullah, setelah kaum muslimin menuai kemenangan, mereka beristihad dengan cerita yang panjang. Sebagian mereka beristihad, akhirnya mereka turun. Sehingga ketika Khalid bin Walid melewati gunung tersebut, waktu itu beliau masih musyrik dan komandan perang yang memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin, melihat gunung tersebut telah kosong dari pasukan sniper dan tidak ada yang tersisa kecuali hanya 1 atau 2 orang, beliau mengarahkan pasukannya untuk menguasai gunung tersebut, dan dari gunung tersebut mereka menyerbu kaum muslimin dengan anak-anak panah mereka. Sehingga disebutkan ada 11 sahabat Nabi yang melemparkan tubuh mereka ke tubuh Nabi, menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai selimut anti peluru untuk Nabi SAW, dan semua mereka meninggal, ya, mati syahid demi menyelimuti tubuh Nabi SAW agar tidak terkena serangan panah tersebut. Terjadi perang berkecamuk. Saking dahsyatnya kata para ulama, sampai-sampai ada teriakan yang begitu keras bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Dan sebagian ulama sirah mengatakan bisa jadi ini teriakan dari syaitan untuk mematahkan semangat perjuangannya para sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya, para sahabat Nabi SAW. Karena secara umum yang namanya prajurit, kalau sudah komandan perang yang meninggal dunia biasanya kocar-kacir. Itu secara umum. Nah, oleh karenanya dalam sistem perang yang dimaklumi, ya komandan berada di belakang untuk bisa memimpin. Walaupun terkadang kaedahnya sebaliknya, komandan di belakang biar nggak paling bukan dia duluan yang mati kan. Nah, secara umum demikian. Sehingga sebagian sahabat ada yang sudah terduduk lesu, tidak mau perang lagi. Sehingga ditemui oleh sebagian sahabat yang lain dan dikatakan, kenapa kamu nggak semangat lagi? Dia pun mengatakan, untuk apa kita berperang lagi? Nabi aja udah meninggal dunia. Maka sebagian sahabat Nabi mengatakan, kalau Nabi betul udah meninggal, mari kita teruskan perjuangan beliau ini agar kita ikut meninggal seperti beliau. Nah, di antara sahabat yang berjuang keras saat itu adalah Anas bin Nadhr. Beliau didapati, kata Anas bin Malik, dengan bid'an wa thamanina jaldah. Dalam keadaan tubuh beliau didapatkan pada tubuh beliau lebih dari 80 tusukan tombak atau pedang atau anak panah. Berarti hancur sudah.
tubuh beliau. Antum bayangkan jamaah. Tubuh beliau ada tusukan lebih dari 80 tusukan tombak, pedang atau anak panah. Tentunya akan hancur ya tubuh seseorang kalau demikian kan. Sehingga Anas mengatakan hatta la ya'rifahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Sehingga seluruh manusia saat itu tidak ada yang tahu bahwa itu jasad beliau. Hancur sudah, mukanya hancur, tangan, pas hancur. Tidak ada yang mengetahui itu adalah beliau kecuali saudari kandung beliau. Artinya jemaah Anas bin Malik atau yang lainnya juga Nabi tidak tahu lagi itu Anas bin Nadhr. Kecuali saudara kandung beliau karena tanda pengenal beliau yang ada di tangannya. Nah, cerita tersebut Sa'ad bin Mu'adz, hadis riwayat Anas bin Malik. Sa'ad bin Mu'adz kemudian bercerita kepada Nabi dan para sahabat setelah mengetahui bahwa itu Anas bin Nadhr. Kata beliau, wahai Rasulullah, sebelumnya Anas bin Nadhr meminta aku untuk bertahan. Dan dia berkata kepadaku, ya Sa'ad bin Mu'adz, inni wajadtu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, saya baik tagai saya mentilangkah. Lun tuan kalun cumbe syurga yang perang Uhud. Kita jangan bergeser sedikit pun wahai Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimanapun kondisi perang ini. Karena aku sudah mencium bau syurga di dalam perang Uhud ini. Lihat bagaimana mereka memotivasi mereka untuk tetap istiqamah di dalam agama Allah dengan mengingat syurga Allah Jalla wa'ala. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, tetapi aku tidak sanggup melakukan apa yang ia lakukan wahai Rasulullah. Sehingga Anas bin Malik berperang seorang diri melawan ratusan musuh, bahkan ribuan musuh. Ya, setiap ditusuk beliau bangun lagi, ditusuk lagi, bangun lagi, melawan lagi. Sehingga beliau meninggal dunia dalam keadaan tubuhnya ada 80 lebih tusukan tombak, pedang, dan anak panah. Nah, ketika mereka sudah mengingat syurga, maka rasa sakit di tubuh mereka seakan-akan tidak ada. Demikian juga dalam riwayat lainnya, di dalam perang Uhud ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Ketika dia telah menggenggam beberapa butir kurma, di mana kalau beberapa butir kurma yang sudah kita genggam jamaah, kalau kita ingin memakannya paling menghabiskan waktu hanya beberapa menit kan? Tidak akan menunda kita untuk masuk syurga dengan penundaan yang lama. Dan beliau diberikan pedang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in qultiltu ana hahuna fa aina ana? Wahai Rasulullah, seandainya aku mati dalam perang Uhud ini, nyolon tua mati kalinya dalam perangnya, di manakah tempatku? Maksudnya di surga ataukah di neraka? Nah, beliau tidak bertanya siapa yang menjaga ekonomi untuk istri dan anak-anakku. Di manakah tempatku wahai Rasulullah? Begitu Nabi menjawab, fil jannah, tempatmu di syurga. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Seketika itu beliau melepaskan butiran-butiran kurma yang telah beliau genggam untuk dimakan. Kemudian seketika itu beliau berlari ke saf musuh. Sehingga beliau membelah saf musuh seperti gunting yang menggunting lipatan kain. Dan beliau mati di tengah-tengah barisan musuh. Begitulah mereka ketika mengingat syurga dan neraka. Nah, demikian juga disebutkan Umar bin Khattab. Antum boleh baca dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Detik-detik menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah sebelumnya beliau jatuh tersungkur karena tusukan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi berulang kali dengan pisau yang telah diberikan racun, dan beliau sedang mengimami salat subuh. Nah, sehingga darah keluar bercucuran dari perut beliau. Setelah beliau sadar, di antara kalimat terakhir yang keluar dari mulut Umar sebelum meninggal dunia adalah ucap beliau meletakkan pipinya ke tanah, kemudian mengatakan, wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh celakanya aku kalau Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Nah, karena kalau nggak diampuni dosa-dosanya, tentunya tempatnya akan neraka, di alam barzakh akan diadab. Artinya celakanya, kita akan celaka walaupun hebat dan sebagainya, kalau kita bukan penduduk syurga. Itu apa kita hidup di dunia ini, kalau mati di alam barzakh kita mendapatkan adab kubur, di hari kiamat kita tidak mampu melewati as-sirat, dan tempat kita neraka.
Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Dan yang terakhir jemaah dimuliakan Allah, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus, dari Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Malik. Beliau bercerita tentang gurunya yang merupakan tabi'in di masa itu. Tabi'in atau tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi. Ini nama yang cukup ma'ruf di kalangan ahli hadis. Ibrahim At-Taimi. Beliau bercerita bahwa Ibrahim At-Taimi menyampaikan kepada beliau dan murid-muridnya bagaimana cara beliau memotivasi dirinya untuk tetap semangat beribadah, istiqamah di atas agama Allah, bisa zuhud di dunia ini dengan mengatakan masaltu nafsi fil jannah. Aku seringkali mengumpamakan diriku seandainya diriku sudah di dalam surga. Aku meminum dari sungai-sungai yang ada di air, yang ada dari sungai-sungai di dalam surga. Aku wa'aniq, berpelukan dengan bidadari-bidadari di dalamnya. Kemudian aku umpamakan seandainya diriku sedang di neraka. Aku meminum nanah yang penghuni neraka. Aku terbelenggu dengan belengguan yang dilakukan di dalam api neraka. Kemudian aku berkata kepada hatiku, tempat manakah yang engkau inginkan dari dua tempat ini? Tatkala jiwaku menjawab tentunya syurga, maka aku pun mengatakan, idan li umniyatik fa'amali. Kalau demikian mulai sekarang, selagi kesempatan ini masih ada, ya, maka berbuatlah demi cita-citamu yang tinggi ini. Maka sekali lagi jemaah dimuliakan Allah, seyogyanya tidak ada cita-cita kita yang lebih tinggi selain meraih syurga Allah